Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eli Antini, guru SDN Negeri 2 di salah satu Kabupaten Tegal. Saya akan memaparkan aksi nyata topik 1, menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Selamat datang di dunia pendidikan yang luar biasa. Ibu Bapak yang berbahagia, ada 5 modul Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima dalam Merdeka Belajar adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ada 5 topik Merdeka Belajar. Yang pertama, pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk fasilitas murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ibu Bapak yang berbahagia, dalam teori konvergensi Ki Hajar Dewantara ada 2 teori. Yang pertama, teori tabula rasa, yaitu kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulisi oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Dan yang kedua ada teori negatif, yaitu kodrat anak sudah terisi penuh dengan berbagai macam tulisan dan coretan. Melalui pendidikan, kecakapan budi pekerti, murid akan tumbuh dan berkembang sehingga mampu mengendalikan tabiat asli dan watak biologis akan semakin tersamar dan menebalkan watak baik murid sehingga mewujudkan kepribadian dan budi pekerti yang baik. Topik 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pendidik mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Pendidik mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri lahir batin. Pendidikan merupakan segala kekuatan kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara dalam gagasannya sistem pendidikan humanis dan transformatif. Sistem Among, Ingarso Sang Tulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Pendidikan yang sesuai dengan bangsa adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Topik 2. Mendidik menyeluruh. Pengajaran merupakan salah satu bagian dalam pendidik. Mengajar merupakan cara dalam mendidik. Pendidikan adalah tempat menanamkan kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan sebagai unsur tumbuhnya peradaban agar kebudayaan sebagai warisan kepada generasi penerus. Pendidikan sebagai tuntunan, menonton kodrat pada diri murid agar mereka mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat. Lanjut topik ketiga. Topik 3, mendampingi murid utuh dan menyeluruh. Pendidikan dilakukan secara dinamis. Setiap anak
terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Pendidik perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ki Hajar Dewantara dalam gagasannya kontinu, konvergen, dan konsentris. Anak mempunyai keterampilan abad 21. Yang pertama, berpikir kritis dan solutif. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Yang ketiga, komunikatif. Dan yang keempat, kolaboratif. Ciri-ciri pembelajar sepanjang hayat. Memiliki kemampuan belajar secara sukarela dan berkelanjutan, mengoptimalkan potensi diri, meningkatkan kualitas hidup secara berkesinambungan, mengikuti perkembangan iptek, masyarakat, dan sosial, menghadapi tantangan masa depan dan mengubahnya menjadi peluang. Lanjut topik keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau watak hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, kehendak, kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Kognitif, afektif, dan psikomotor. Ada dua bagian budi pekerti. Satu, bagian biologis merupakan bagian yang berhubungan dengan rasa. Dua, bagian intangible, bagian yang berhubungan dengan kognitif atau berpikir menyerap pengetahuan. Topik 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidik tidak hanya mengajarkan, tetapi membimbing dan membantu murid mencapai pemahaman bermakna. Kedua, perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif murid. Ketiga, fungsi pendidikan mengantarkan peserta didik agar siap mampu mengisi zamannya. Dan pada kesimpulannya, guru bersama orang tua membantu murid untuk menemukan dan memiliki budi pekerti yang siap digunakan dalam mengembangkan rasa sosial murid di lingkungan di mana ia berada. Demikianlah pemaparan aksi nyata saya dan terima kasih.